Siapapun yang menista agama, presiden nista agama, lawan. Jenderal nista agama, lawan. Menteri nista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak. Tidak masuk akal tidak. Lalu kalau puasa kan setahun sekali. Puasa setahun sekali. Katakan di bulan Ramadan dia haid 7 hari atau 10 hari, dia gak puasa, nanti potongnya kan bisa dicicil. Bulan Syawal sehari, bulan Dzulhijjah sehari, bulan Dzulhijjah sehari, selama setahun 10 hari. Ringan tidak? Ringan tidak? Makanya tetap diwajibkan qadha. Masya Allah. Berarti saya mau tanya, kalau begitu syariat Allah masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Terima dulu pakai iman. Jangan pakai logika dulu, ilmu dan pakai iman. Baru kita gali dengan ilmu dan logika kita, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Kalau begitu saya tanya sekali lagi, saudara, iman ini penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Takbir. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Biasanya kalau belajar pakai contoh lebih mudah mengerti. Betul? Mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Dalam mazhab Imam Syafi'i, maaf, air mani itu suci, tidak najis. Air kencing najis. Betul? Betul? Nah, Allah punya aturan. Keluar air mani wajib mandi. Keluar air kencing nggak wajib mandi. Dia hanya hadas kecil, cukup wudu, angkat hadasnya, saudara. Betul? Betul? Itu syariat dari siapa? Jawab semua, syariat dari siapa? Aturan siapa? Percaya kepada Allah? Beriman kepada Allah? Takbir. Jangan pakai logika dulu. Kalau pakai logika berat, nanti bisa kita tolak syariat, saudara. Mari kita lihat nih pakai logika nih, saudara. Air mani saja yang suci keluar wajib mandi. Kalau yang suci saja keluar wajib mandi, bagaimana yang najis keluar? Bagaimana yang najis? Dengan logika, kalau yang suci saja keluar wajib mandi, maka keluar air kencing yang najis lebih wajib mandi. Pakai logika. Paham? Pakai logika begitu, saudara. Sekarang logika yang memang begitu. Yang suci aja keluar wajib mandi, apalagi yang najis. Karena ini logika akan memutuskan teriak kencing wajib mandi. Jadi mudair loh. Dia habis kencing mandi gak jadi mudair. Masya Allah, kacau tidak? Paling enggak kita kan sehari 5 waktu sholat, saudara. Nah, kita mau sholat zuhur tadi udah kencing mandi dulu. Begitu mau ketemu asar ya tadi udah kencing juga, mandi lagi. Begitu ketemu maghrib tahu saudara tadi habis asar kencing, ya mandi lagi. Nggak jadi mudair loh. Masya Allah, kacau tidak? Jadi kalau pakai logika begitu tuh, yang suci saja mandi keluar wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib dong mandi. Logika pertama, logika kedua dibalik. Keluar air kencing saja yang najis nggak wajib mandi. Kenapa keluar yang suci wajib mandi? Dengan logika, kalau keluar yang najis saja tidak wajib mandi, maka keluar mandi yang suci nggak perlu wajib mandi. Jadi tiap dia keluar mandi dia nggak mandi, ngepet sekali. Paham nggak? Saya mau tanya, itu logika bahaya tidak? Bahaya. Kalau pakai logika begitu sudah. Pakai logika begitu. Yang najis saja nggak wajib mandi. Pas yang suci keluar wajib mandi, nggak masuk di akal dong kata dia. Mestinya kalau yang najis keluar tidak wajib mandi, yang suci lebih tidak wajib mandi.
Atau logika tadi, kalau yang suci hanya keluar wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib mandi. Dua logika ini nggak diterima oleh syariat. Syariat ngatur kalau keluar mani yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis nggak wajib mandi. Itu aturan syariat sudah. Terima dulu pakai iman. Ya Allah, aku beriman kepada syariatmu. Amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah. Aku beriman kepada syariatmu, aku benarkan syariatmu, aku terima. Ya Rabb. Kalau Allah mengatur keluar mandi yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis tidak wajib mandi, aku terima. Habis sudah terima, Pak, Bu, boleh akal kita nanya, dari jawabannya sama ilmu kita ketemu sudah. Oh, kenapa ya? Kok keluar yang saudara keluar yang suci wajib mandi, keluar yang najis tidak wajib mandi? Oh, karena kencing itu sehari bisa berkali-kali. Kalau wajib mandi, alangkah repotnya hidup kita. Betul, betul. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa maha penyayangnya Allah. Allah nggak bikin repot kita. Kalau kencing, walaupun najis, cukup istinja, ambil wudhu, angkat hadas kecilnya, saudara. Sebab kalau tiap kencing kita harus mandi, berat tidak? Berat tidak? Allah nggak beratkan kita, saudara. Lalu air mandi kan keluarnya sekali-sekali. Emang air mandi keluar tiap hari? Ada, dan baru. Kalau yang udah tua-tua, apalagi yang umurnya udah kepala 6, kepala 5, saudara, ada sebulan sekali, 2 bulan sekali. Saudara, artinya apa? Keluar mandi sekali-sekali. Jadi kalau diwajibkan mandi, tidak memberatkan. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Ada lagi jawaban kedua, saudara. Saudara, orang kalau keluar air kencing nggak buang tenaga. Orang keluar air mani lebih dari separuh tenaganya hilang. Ngos-ngosan. Lu ketawa aja lu. Bener gak? Bener. Kalau kencing ada ngos-ngosan? Ada, kencing batu. Kencing yang normal nggak ada yang ngos-ngosan, betul? Kenapa? Karena tenaga nggak hilang, betul? Bahkan kalau kita kebelet kencing, lega tidak? Lega sudah. Kalau nah kebelet mau duduk sawah coba. Dia mau keluar nih, gimana sih? Coba kebelet, saudara, saya mau tanya, kalau kebelet repot tidak? Sakit tidak? Tapi begitu plong kita kencing, lega tidak? Nggak ada tenaga yang keluar. Maka itu kalau orang kencing nggak perlu mandi, tenaganya nggak keluar, cukup istinja karena ada yang najis dan dia butuh angkat hadas kecilnya, betul? Tapi bagaimana kalau mandi, saudara? Air mandi itu kalau keluar menguras tenaga, mau tua mau muda sama, saudara, menguras tenaga. Bagaimana mengembalikan tenaganya? Mandi. Makanya Nabi suruh kalau junub jangan ditunda-tunda mandinya. Junub segerakan mandi, sudah. Kenapa? Supaya tenaga kembali lagi. Sama lah dengan Anda kerja dari pagi sampai sore di kantor, saudara. Naik bis, desok-desokan, keluar keringat, capek. Sampai rumah, langsung hilang tenaga. Mandi, tenaganya akan kembali lagi, badannya segar lagi, betul? Betul? Oh, pantes kencing gak diwajibin mandi, keluar mandi wajib mandi, supaya tenaganya bugar kembali, agar dia lebih energik, semangat lagi untuk ibadah. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Takbir. Sengaja saya sampaikan contoh begini untuk membuktikan, saudara, iman itu penting. Dengan iman kita
Kita ikat logika kita, ikat ilmu kita, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Paham semua? Jadi jangan dulu pakai logika. Dulu al-imam, saudara, al-imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ngajar di majelis begini, saudara. Itu ngajar, aku anak muda berdiri nanya, Tuan Guru, saya punya pertanyaan. Kata Imam Ja'far, apa kau punya pertanyaan? Iblis itu kan diciptakan dari api. Betul. Nanti di hari kiamat akan disiksa masuk neraka. Betul. Dan neraka akan disiksa, dibakar dengan api. Betul. Nah ini yang logika saya sulit terima, Tuan Guru. Akal saya sulit terima. Iblis dari api disiksa dengan api, nggak mempan dong. Lo pakai apa itu, saudara? Pakai logika. Itu pakai logika. Gimana cara gurunya jawab? Gurunya nggak pusing-pusing jawab, sudah. Dia ambil tanah, saudara, digulung bulat, dia timpuk tuh murid. Begitu ditimpuk, ini murid mencor. Guru, jangan begitu dong. Kalau kamu jawab, nggak jawab aja, kenapa jadi nimpuk? Ditanya gurunya, emang kenapa ditimpuk? Sakit? Ya sakit dong. Anak kata gurunya, saya juga bingung. Kamu kan manusia? Iya. Diciptakan dari tanah? Iya. Kok saya timpuk dengan tanah sakit ini? Kan tanah ketemu tanah. Mikir anak muda, iya, benar juga. Subhanallah, saudara, saya mau tanya, kita dibuat dari apa? Asal manusia dari apa? Kalau dikeprok sama batu bata, yang pernah buat dari tanah, sakit gak? Ketiban genteng dari tanah, sakit gak? Kok sakit? Kan tanah ketemu tanah. Ya, asal kita dari tanah. Tapi saat ini kita bukan tanah lagi. Sudah berubah. Sudah ada komposisinya dalam diri kita. Ada darah, ada air, ada daging, ada kulit yang mengantar rasa, saudara. Nah, pantas saja kalau kita digebuk dengan tanah tetap kita sakit. Begitu juga iblis. Walaupun dia diciptakan dari api, nanti dibakar api, tetap dia akan merasakan siksa yang pedih, saudara. Karena komposisinya sudah beda. Nah, begitu saya mau tanya, saudara, iman penting tidak? Iman penting tidak? Iman dulu pakai iman, jangan protes dulu pakai akal. Saya jadi ingat saya punya guru, saudara, yaitu Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadam, rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau pernah sedang ngajar, ditanya sama murid, saudara, sama jamaah, Muallim, Anda mau nanya nih Muallim, apa pertanyaannya? Orang kalau punya wudu, buang angin kan batal, Muallim. Iya betul, batal. Nah terus nanti kalau wudu lagi kan dia mesti basuh mukanya lagi tuh sebagai rukun wudu. Iya betul. Nah ini Anda bingung nih Muallim. Kan yang buang angin yang di bawah, kok yang dibasuh yang di atas? Sebetulnya itu pertanyaan kurang ajar ya. Kurang ajar ya. Tapi itu pertanyaan pakai apa? Logika. Masuk di akal nanya begitu. Kok yang keluar di bawah, yang dicuci yang di atas? Mu'allim langsung jawab, badahiyatan, spontan dijawab. Apa kata Mu'allim? Ente yang nanya, ente mau tahu jawabnya, ente mau nanya dulu ente. Ente kalau buang angin, yang malu pantat atau muka? Dia jawab, yang malu muka, matanya mukemu yang disiram. Bagus gak jawabnya? Bagus gak jawabnya? Kalau guru udah bisa jawab begitu, nggak main-main tuh ilmunya, saudara. Alhamdulillah. Udah cukup ya, udah jelas kan? Udah jelas belum? Udah paham semua? Terang semua? Alhamdulillah. Nah, kembali kita saudara ke pembicaraan kita tadi. Kenapa? Saya tekankan terus soal iman. Saudara, apa saja yang merupakan syiar Allah harus kita imani
dan harus kita muliakan. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu syiar Allah, syiar agama. Saudara, sholat yang kita kerjakan tiap hari 5 waktu itu syiar agama. Yang nggak boleh syiar ini kita hina-hina, kita olok-olok, kita jadiin bahan bercanda, nggak boleh. Saudara, berdosa besar, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Al-Quranul Karim, saudara, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Di situ Allah menyampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang munafik di sekitar Nabi yang suka mengolok-olok agama, mengolok-olok Quran, mengolok-olok sholat, mengolok-olok ibadah. Saudara, apa kata Allah kepada Nabi? Wala in sa'altahum, andai kata kamu bertanya kepada mereka ya Muhammad tentang olok-olok mereka, saudara, la yaqulunna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna nahutu wa nal'ab, sesungguhnya kami cuma bercanda saja, kami cuma main-main, kami cuma bergurau, kami nggak serius. Ini Allah ceritain orang-orang munafik suka melok-melok agama, saudara. Nah, Allah kasih tahu kepada Nabi, wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka ya Muhammad, kenapa kalian olok-olok agama? Kenapa kalian hina-hina agama? Kenapa agama yang jadikan candaan, jadikan gurauan? Allah yang menyatakan la yaqulunna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bergurau, hanya bercanda, hanya main-main. Lalu apa kata Allah kepada Nabi? Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka yang memperolok-olok agama, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasul utusannya kuntum tastahzi'un, kalian tastahzi'un, mengolok-olok, dijadikan bahan gurauan, candaan? Sampaikan kepada mereka ya Muhammad, gak pantas kalian jadikan ajaran Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya untuk diperolok-olok. Kemudian apa selanjutnya kata Allah, saudara? Katakan kepada mereka, la taqtadiru, jangan lagi kalian bikin alasan. Oh kami bercanda, oh kami bergurau, nggak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Allah yang menyatakan sudah. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang suka memperolok-olok agama. Ada apa kalian? Agama dijadikan bahan candaan, bahan gurauan. Ada apa? Ada apa? Bahkan sampai Allah katakan kepada Nabi, sampai kalian jangan cari alasannya. Makafatum, dengan kalian memperolok-olok agama, kalian sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman, tahu-tahu kalian olok-olok agama, kafir. Sudah, makanya saya marah besar kalau ada orang memperolok-olok agama dalam satu acara yang dihadiri ribuan orang. Sebab begitu dia tertawakan agama, yang hadir ikut tertawa, saudara, kafir berjamaah. Ya, saudara, kita enak nikmatin candaan-candaan, nggak boleh. Mau bercanda, silakan bercanda ya.
Banyak candaan-candaan yang sehat, candaan-candaan yang segar, candaan-candaan saudara yang bikin orang tertawa, saudara, menghibur saudara, silakan. Tapi jangan sekali-kali saudara syiar Allah dijadikan bahan candaan. Jadi kalau ada yang nanya, Habib apa aja sih kemarin terjadi yang dicandain, baca saja surat pernyataan sikap TGPFPI. Di situ diuraikan satu-satu saudara. Nah, apa ditranskrip saudara? Dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, saudara. Dan di mana nilai penistaannya? Semua sudah dijelaskan. Silakan Anda tinggal baca, dan itu sudah diviralkan sudah. Nah, berkaitan dengan ini ada banyak pertanyaan masuk sudah. Masuk ke saya. Ada pertanyaan, ada serangan, ada hinaan saudara. Ya, baik yang langsung maupun secara tidak langsung. Nah, saya mau sampaikan di sini jawabannya. Boleh? Boleh? Ada pertama yang nanya begini, Habib, apakah Habib sudah lihat videonya secara utuh dari awal sampai akhir? Ini pertanyaan bagus sudah. Ada lagi yang nggak pakai nanya langsung nyerang. Tuh Habib goblok tuh, belum nonton filmnya udah ngomong. Ada yang ngomong begitu, ada saudara. Saya tahu kok orang-orangnya, saudara. Tapi kalau yang nanya kan enak, Habib udah nonton belum? Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah. Mana boleh kita mengambil kesimpulan kalau kita nggak melihat. Mana boleh kita ngambil kesimpulan kalau kita nggak nonton, saudara. Saya nggak suka nonton candaan-candaan dan lawakan. Tapi karena ada laporan dari masyarakat, laporan dari santri, laporan dari kiai, laporan dari dai dan ustaz, Habib Rizik, ini sholat dijadiin bahan bercanda, bagaimana ini Habib? Tentu saya nggak boleh langsung menjawab dong. Di mana itu dijadiin bahan bercanda? Ini ada rekamannya Habib, ini ada filmnya, ini ada rekaman lengkapnya. Saya mesti lihat dulu saudara. Jadi saya minta kepada pengurus DPP FPI, saudara, ambil itu film, tonton dari awal sampai akhir, lihat. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah Habib sudah lihat video saudara tersebut secara utuh? Jawabnya sudah. Saya dan pengurus FPI bahkan berulang kali saudara menonton supaya bisa memahami dan mengkaji serta menilai dan menyimpulkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu video rekamannya si Panji itu saudara sudah nonton, saya lihat. Saudara bukan nggak lihat. Kalau nggak lihat berani mana? Berani kita bicara saudara. Baik, ada lagi yang bertanya yang kedua. Habib, kenapa fokus pada soal sholat saja dalam lawakan Panji? Kan yang lain kritiknya bagus. Kenapa kok Habib cuma fokus soal sholat saja? Jawabnya sebab problemnya justru memang pada persoalan olok-olok syariat sholat. Problemnya bukan pada kritik kepada pemerintah, bukan. Kritik pedas untuk pemerintah, silakan. Saya tidak ada problem, tidak ada masalah, saudara. Nah, karena kritiknya terhadap pemerintah dalam bentuk candaan, tidak ada problem, tidak ada masalah, ya saya tidak fokus di situ. Yang saya fokus kepada bagian yang sholat dihina. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang ngomong sudah. Habib, sebaiknya Habib sudah tidak usah ikut campur soal kritik Panji terhadap pemerintah.
Tadi ada yang ngomong tuh di medsos, saudara. Apa yang gak usah ikut campur? Ini kan urusan Panji lagi kritik pemerintah. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya tidak pernah ikut campur urusan Panji dan pemerintah, saudara. Dan saya tidak mau ikut campur, saudara. Karena itu bukan urusan saya. Saya hanya fokus serius melawan penistaan agama. Soal kritik pemerintah silakan. Saya sering kritik pemerintah kok, betul? Saya mau tanya, saya sering nggak kritik pemerintah? Sering nggak kritik pemerintah? Gak ada masalah kritik, saudara. Dia kritik lewat lalawakan, silakan. Saya kritik lewat dakwah, silakan. Ini bukan soal kritik, ini soal penistaan syariat sholat. Kira-kira jelas tidak? Baik, ada lagi yang keempat. Lanjut. Yang keempat ada mengatakan begini, kenapa Habib tidak sibukkan diri lawan koruptor saja? Kan masih banyak tuh koruptor. Kenapa mesti Panji yang diprotes? Saudara, urusan koruptor, saudara, saya dan kawan-kawan di FPI, saudara, sejak tahun 2000 berulang kali demo di lapangan, demo anti korupsi. Bahkan saya ubah syair qasidah, judulnya qasidah anti korupsi, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan tahun 2016 kita tidak pernah berhenti melakukan aksi dan melaporkan 3 dugaan korupsi Ahok senilai 1,9 triliun rupiah, saudara. Siapa bilang kita nggak bicara korupsi? Saudara, soal Panji bukan urusan saya bicara korupsi atau tidak. Ini ada penistaan agama yang saya nggak boleh diam. Nah, tapi jangan langsung dituduh ulama-ulama bisanya mengkritik yaitu Panji, tapi ulama-ulama nggak ada yang lawan koruptor. Sebenarnya ulama nggak lawan koruptor, saudara. Enak itu ngomong, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah demo anti korupsi, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah melaporkan kasus korupsi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan saat ini, saudara, saya melalui API itu advokat FPI, saudara, menulis 4 surat ditujukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setiap surat permohonan kami agar menteri ini diberhentikan karena terlibat korupsi. Ada 4 menteri yang kami laporkan, saudara. Isi laporannya rahasia, belum boleh saya buka ke publik, saudara. Jadi jangan seenaknya menghina ulama. Ulama nggak ada peduli soal korupsi. Ulama nggak ada peduli soal yaitu zalimnya pejabat. Kurang ajar. Ulama-ulama kita dari Sabang sampai Merauke sudah banyak, saudara, yang peduli, yang mengkritik, yang mendorong umat untuk perang lawan korupsi. Betul? Tapi saya lanjutkan lagi, saudara. Ada lagi yang bilang, Habib, pendukung Panji di medsos banyak. Apa Habib nggak takut nanti diserang, ini style, dicaci maki? Apa Habib nggak takut diganggu? Saudara, kita jangan pernah takut menyampaikan yang hak. Siapapun yang menista agama, Presiden nista agama, lawan. Jenderal nista agama, lawan. Menteri nista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak, saudara. Jangan takut-takutin. Habib Rizik nanti dinista, Habib Rizik nanti dicaci maki. Saya udah kebal, tiap hari dari caci maki orang, saudara.
Udah kebal, saudara, enggak. Saudara, saya mengingatkan lagi dulu, saudara. Dulu di zaman Ahok, yang menista Al-Quran, saudara, lawan saya dan kawan-kawan juga sangat berat, saudara. Kita diperubuti bahasa bayaran, saudara. Kemudian instrumen negara, saudara, yang menyerang kita karena Ahok belum didukung Presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung BAES, didukung BIN, didukung partai-partai besar, didukung oligarki, didukung mafia, saudara. Oh, berat. Tapi kita tidak pernah mundur, saudara. Jadi jangan nakut-nakut saya Habib, ini netizennya banyak, nanti Habib digoreng, masa bodoh. Orang jamaah udah diajarin ilmu, masa bodoh, saudara. Yang penting katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik, saudara. Dulu bagaimana, saudara? Nggak main-main, saudara. Sampai saya dikriminalisasi dan belasan kasus hingga saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun. Puncaknya 6 santri pengawal saya dibunuh, rekening bank saya sekeluarga dibekukan, FPI organisasi saya dibubarkan, saudara. Dan saya bersama mantu dan kawan-kawan di penjara 2 tahun. Lalu setelah itu tahanan kota 2 tahun. Untuk apa? Untuk menegakkan yang hak. Jadi jangan coba-coba ngancam-ngancam saya begitu, saudara. Saudara, jangan. Ini baru penggemar pelawak mau ngancam, iya. Jangan, saudara, jangan. Saya hormati Panji sebagai pelawak, saya hormati kritik-kritiknya terhadap pemerintah yang begitu pedas, bagus, bahkan saya dukung. Yang saya protes dan kritik adalah penistaan syariat sholat, titik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, berikutnya, saudara, ada nasihat, saudara. Habib dan FPI sebaiknya tidak usah memperkarakan persoalan Panji. Panji ini sekarang lagi jadi idola. Apa Habib gak takut nanti Habib dan FPI dibenci masyarakat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Justru kalau ada yang nanya begini, saya mau balik bertanya. Apa pertanyaan saya? Apa Anda pikir mayoritas umat Islam di Indonesia ini senang dengan penistaan syariat sholat? Apa Anda pikir mayoritas penduduk Indonesia ini senang agama ini dihina? Apa Anda pikir masyarakat Indonesia ini mayoritas Muslim nih gembira kalau syariat sholat ini diolok-olok? Saya yakin, saudara, mayoritas umat Islam jauh lebih banyak yang marah kalau agama ini dihina, kalau sholat jadi olok-olok. Betul? Takbir. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Habib, apa Habib dan FPI dibayar nih? Pertanyaannya luar biasa. Masih bagus dia nanya. Ada yang udah nuduh, Pak Habib Rizik itu dibayar tuh sama istana, dibayar sama rezim. Setahu saya, kalau orang yang suka nuduh orang lain dibayar, biasanya dia yang suka dibayar, saudara. Maling teriak. Sekarang di Indonesia ini ada bisnis. Muji pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Menghina pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Ada kelompok-kelompok yang benci pemerintah, siap bayar, sudah. Ini jadi bisnis. Ini jadi, jangan-jangan yang ngomong begitu, oh ini Habib Rizik dapat duit, jangan-jangan lu yang dapat duit. Tapi dia nilai semua orang seperti dirinya, karena dirinya biasa muji dibayar, menghina dibayar, biasa dapat bayaran dalam perilakunya, maka dia tuduhlah kita dibayar juga dalam rangka membela syariat sholat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sama dulu 212. Itu 212 dibayar itu. Dibayar itu satu orang 500.000, 1 juta. Itu kalau dibayar saya kaya banget tuh, saudara. Yang hadir 8 juta orang.
Satu orang dibayar 1 juta. Sudah. Artinya apa? 8 triliun. Berarti duit saya kalau saya bagi-bagi orang. Dia nggak percaya. Kalau orang yang datang 8 juta begitu nggak dibayar, dia nggak percaya. Kenapa? Karena yang ngomong begitu biasa dia mau dibayar. Betul? Jadi kalau ada orang lain demo, dia pikir orang lain juga bayar. Kira-kira jelas gak? Paham? Alhamdulillah. Saya bukan orang bayaran dan FPI bukan organisasi bayaran. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kami perlakukan Panji sama dengan yang lain. Kalau dia taubat, minta maaf, saya anggap selesai. Kalaupun sudah dilaporkan, kami cabut laporan saudara. Tapi kalau nggak taubat, laporan akan terus berlanjut. Setuju? Takbir. Nah itu saja, jangan ada bergerak sebelum ditutup oleh talqin zikir dan doa ulama kita yang ada di sini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.